Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita diperkenankan untuk melangsungkan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan di dalam maupun luar negeri yang juga mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming atau video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari kitab Rut 1 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Silakan. Rut dan Naomi. Ya. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, Ya. pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Ya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, Ya. seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau, pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Ya. Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Terus. Pulanglah anak-anakku, Ya. pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, Ya. bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Puji Tuhan. 3 kali Naomi berkata, pulanglah kepada kedua menantunya, Orpa dan Rut. Ya, 3 kali Naomi berkata, pulanglah kepada kedua menantunya, Orpa dan Rut, menunjukkan bahwa Naomi adalah seorang gembala yang adil, tidak membeda-bedakan antara Orpa dan Rut. Tetapi di balik keadilan Naomi ada suatu pemahaman yang keliru. Tetapi di balik keadilan Naomi ada suatu pemahaman yang keliru. Itu dapat dibuktikan setelah dia mengatakan pulanglah sebanyak 3 kali. Kita lihat dulu angka Romawi yang pertama, Rut 1 ayat 8 sampai 9. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, Ya. pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Terus Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, Ya. seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Terus Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Ya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi Terus. mereka menangis dengan suara keras. Puji Tuhan. Dari kedua ayat ini kita perhatikan kalimat yang pertama, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Puji Tuhan. Kemudian kalimat kedua, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Kedua kalimat tersebut terdengar manis di telinga. Kedua kalimat tersebut terdengar manis dan indah di telinga. Terdengar manis dan menarik terdengar di telinga. Tetapi tidak berkuasa atas batin kedua menantunya. Tetapi sebetulnya perkataan itu tidak berkuasa atas batin dan hati kedua menantunya. Puji Tuhan, banyak perkataan yang semacam ini terjadi. Banyak perkataan yang semacam ini terjadi apabila mengikuti suatu acara adat, pesta besar-besaran orang Batak. Banyak kali perkataan-perkataan yang sangat menarik dan indah didengar telinga, namun sebetulnya tidak berkuasa atas batin, tidak berkuasa atas hati manusia. Hanya terdengar menarik, hanya terdengar indah didengar telinga, tapi tidak berkuasa atas batin, tidak berkuasa atas hati manusia. Puji Tuhan. Sehingga saudaraku, ketika Naomi mencium Orpa dan Rut, kedua menantunya itu justru menangis dengan suara keras. Artinya ada sesuatu yang disesalkan dari perkataan itu. Amin, saudaraku. Artinya ada sesuatu yang disesalkan dari perkataan Naomi kepada kedua menantunya. Andai kata perkataan Naomi itu
sungguh berkuasa atas hati dan batin kedua menantunya, pasti di situ ada sukacita, di situ ada damai sejahtera, dan mereka akan tetap bersama-sama memuliakan Tuhan. Dapat dipahami, saudara? Boleh baca dulu ayat 9. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Perhatikan, di balik perkataan itu ada kuasa tidak? Terus lalu diciumnya mereka. Setelah diciumnya kedua menantunya, tetapi mereka menangis dengan justru suara keras. kedua menantunya menangis dengan suara keras. Jadi ketika Naomi mencium kedua menantunya, justru mereka menangis dengan suara keras. Tidak berhenti sampai di situ, ayat 10. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan kau pulang kepada bangsamu. Iya. Kemudian kedua menantunya berkata kepada Naomi, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Sesungguhnya pemahaman dari kedua menantunya itu benar, sebab Israel adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus 2 ayat 9. Amin, saudaraku. Jadi yang benar adalah kedua menantunya. Itu sebabnya mereka menolak untuk berpisah. Justru mereka ingin ikut bersama dengan Naomi pulang kepada bangsanya. Bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Puji Tuhan. Kembali kita simak perkataan Naomi kepada kedua menantinya. Kalimat yang pertama, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Sebetulnya perkataan Naomi ini keliru, karena Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya jika umat Tuhan dalam kurung sidang jemaat sebagai kawanan domba Allah betul-betul tergembala dengan baik dan benar. Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya jika umat Tuhan sebagai kawanan domba Allah tergembala dengan baik, tergembala dengan benar. Disitulah nanti Allah menunjukkan kasih-Nya. Sedangkan Moab adalah bangsa kafir yang lahir dari kenajisan Lot dan putrinya, tidak mengenal Yesus sebagai gembala agung. Amin, saudaraku. Tidak mengenal Yesus sebagai gembala agung. Ibu adalah gambaran dari seorang gembala. Sebab tugas seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Ibu itu menuju kepada, itu gambaran dari seorang gembala. Sebab tugas ibu mengasuh dan merawat anaknya. Puji Tuhan. Bangsa Moab itu bangsa kafir yang dilahirkan oleh kenajisan Lot dan putrinya. Mereka tidak mengenal Yesus yang adalah gembala agung. Sementara Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya bila umat Tuhan menjadi kawanan domba tergembala sungguh-sungguh. Di situ Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Ibu tadi menuju kepada seorang gembala. Tugas seorang gembala mengasuh dan merawat. Diasuh dan dirawat berarti Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya. Diasuh dan dirawat di dalam kandang penggembalaan berarti Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya. Seperti dalam Yesaya pasal 1 ayat 2, Tuhan mengasuh dan merawati umat Israel. Walaupun umat Israel akhirnya tidak mengenal siapa yang menciptakan mereka. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menjadi sang kali? Puji Tuhan. Kita lihat 1 Tesalonika 2 ayat 4. Saudaraku, saudara sudah merasakan betapa Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua.
Karena kita betul-betul berada dalam penggembalaan ini dengan baik, dengan benar. Yesus adalah gembala aku. Kita umat sebagai umatnya adalah kawanan dombanya. Di dalam penggembalaan ini sudah terlalu banyak Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita sekaliannya. Tuhan mengasuh, Tuhan merawat kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Daud sendiri telah menyatakan pengalaman hidupnya di dalam Mazmur pasal 23. Yesus adalah gembala yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan takkan kekurangan aku, baik dalam hal yang lahiriah apalagi dalam hal yang rohani. Tidak kekurangan. Puji Tuhan. Berarti Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya dalam keadaan penggembalaan ini. Tuhan asuh, Tuhan merawati kehidupan kita semua. Amin, saudaraku. 1 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Sebaliknya, boleh baca ayat 3. sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan, Iya. atau dari maksud yang tidak murni, Iya. dan juga tidak disertai tipu daya. Ayat yang keempat perhatikan. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak mempercayakan Injil kepada kami. Terus, karena itulah kami berbicara. karena itu kami berbicara. Karena berbicara, pemberita Injil berbicara sesuai dengan kelayakan Tuhan, bukan sesuai dengan kelayakan manusia. Terus, Bukan untuk menyukakan manusia, bukan untuk menyukakan manusia. Terus, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. puji Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan yang telah menerima jabatan gembala, Rasul Paulus berkata, kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang memuji hati dan batin manusia. Berbanding terbalik dengan Naomi, perkataannya terdengar manis di telinga, tetapi tidak berkuasa atas hati dan batin kedua menantunya. Sebab dia melayani Tuhan. Sebab Naomi mengatakan itu hanya untuk menyukakan telinga kedua menantunya. Puji Tuhan. Ayat 5-6. Karena kami tidak pernah bermulut manis, Iya. hal itu kamu ketahui, Iya. dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Iya, terus. Allah adalah saksi. Terus. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, Iya. baik dari kamu Iya. maupun dari orang-orang lain. Iya. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Puji Tuhan. Rasul Paulus di tengah-tengah pelayanannya titik 2. Strip pertama, tidak bermulut manis. Kalau bermulut manis itu terdengar menarik dan terdengar indah di telinga, tapi tidak sampai berkuasa atas hati orang yang mendengar. Strip yang kedua, tidak mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Tidak mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Loba berarti serakah, sama dengan cinta akan uang. Kalau melayani karena uang, ini berarti mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Strip yang ketiga, tidak memberi pujian. Strip yang ketiga, tidak mempunyai strip yang ketiga, tidak mencari pujian dari manusia. Rasul Paulus tidak mencari pujian dari manusia di tengah-tengah pelayanannya. Sebab Allah yang menjadi saksi dari pelayanan Rasul Paulus, bukan manusia. Allah yang menjadi saksi, yang menjadi saksi dalam pelayanannya, bukan manusia. Kalau manusia yang menjadi saksi, kalau manusia dijadikan saksi, maka seorang hamba Tuhan akan menunjukkan, maka seorang hamba Tuhan akan mencari pujian dari manusia. Tetapi di sini kita melihat Rasul Paulus tidak menjadikan manusia sebagai saksi, tetapi Tuhan Allah yang menjadi saksi atas pelayanannya. Itu sebabnya perkataannya itu itu sebabnya dia tidak bermulut manis. Tidak ada maksud loba yang tersembunyi, tidak mencari pujian dari manusia. Karena Allah yang menjadi saksi di tengah-tengah pelayanannya kepada sidang jemaat.
yang dipercayakan oleh Tuhan. Ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Sebagai seorang rasul dan gembala, sebagai seorang hamba Tuhan yang telah menerima jabatan rasul dan gembala, ia sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Itu tugas seorang gembala, sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Puji Tuhan. Kalau disuruh pulang kembali ke rumah ibunya dengan satu harapan, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Kemudian disuruh pulang, nanti mereka akan mendapat perlindungan masing-masing dari suaminya. Itu kan mulut manis. Moab itu bangsa kafir yang dilahirkan dari kenajisan Lot dan putrinya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Berarti kalau hamba Tuhan bermulut manis, berarti ada maksud loba yang tersembunyi dan mencari pujian dari manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Bahkan Rasul Paulus rela menyerahkan hidupnya sendiri karena ia mengasihi sidang jemaat Tuhan. Pendeknya, Tuhan menunjukkan kasih-Nya jika umat Tuhan tergembala dengan benar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau tergembala dengan benar, kalau domba-domba tergembala dengan benar, domba-domba akan mendengarkan suara gembala. Berarti kita beribadah dan melayani dasarnya dengar-dengaran. Kemudian kalau tergembala dengan baik, kalau domba-domba tergembala dengan baik, mengikuti gembala. Kemana saja gembala pergi. Sejauh ini kita telah digembalakan oleh pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel yang akan membawa kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanita Tuhan, berada dalam pesta di kandang domba sebagai sasaran akhir dari ibadah pelayanan di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti dalam penggembalaan inilah Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Bukan di luar penggembalaan, bukan orang-orang yang tidak mengenal penggembalaan, bukan untuk orang-orang yang tidak mengenal penggembalaan. Dapat dipahami, saudaraku. Kembali kita simak perkataan Naomi yang kedua. Kalimat yang kedua. Kiranya atas karunia Tuhan. Kalimat yang kedua. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Perkataan Naomi ini juga keliru, karena perlindungan yang abadi hanya ada dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebaik-baiknya bangsa kafir, sebaik-baiknya seorang suami dari bangsa kafir, ia tidak akan pernah bisa dijadikan tempat perlindungan. Kalau seorang suami di luar Tuhan, sebaik-baiknya dia tidak akan pernah dapat dijadikan sebagai tempat perlindungan bagi seorang istri. Kalau suami itu di luar Tuhan, maka saya katakan, kalimat yang kedua yang dilontarkan dari mulut Naomi ini juga suatu kekeliruan. Hanya terdengar manis, indah didengar telinga, tapi tidak berkuasa atas batin kedua menantunya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Saudaraku, Kristus adalah kepala, Dialah suami, sedangkan gereja Tuhan adalah tubuh, Dialah istri yang mendapatkan perlindungan yang abadi. Jadi hanya dalam Tuhan saja mendapatkan perlindungan yang abadi. Ya, amin, saudaraku.
Jadi istri-istri manakala mendapatkan perlakuan yang kurang wajar, selama kita masih ada di atas muka bumi ini, jangan bersungguh-sungguh. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan perlindungan yang abadi. Tapi doakan, amin saudaraku, jangan membiarkan suami berlaku fasik seperti sikap seorang bangsa, sebagai sikap dari seorang kafir. Kiranya dapat dipahami. Bangsa kafir kalau tidak mendapat kemurahan, tidak akan masuk dalam pesta nikah anak domba. Bangsa kafir kalau tidak mendapat kemurahan, tidak akan masuk dalam pesta nikah anak domba. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba atau pesta nikah anak domba. Terus, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Himpunan besar orang banyak dari 4 penjuru bumi, timur, barat, utara, selatan. Keadaan mereka terus seperti desau air bah. Bagaikan desau air bah. Dan seperti deru guru yang hebat. Guru yang hebat menjadi suatu kesaksian yang dahsyat. Terus katanya, ya, haleluya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Telah menjadi raja. Selain menjadi raja, ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Puji Tuhan. Di dalam pesta nikah anak domba ada sukacita dan sorak-sorai dan memuliakan Dia. Di dalam pesta nikah anak domba ada sukacita dan sorak-sorai dan memuliakan Dia. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Terus katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Yang berbahagia di sini adalah mereka yang berada dalam perlindungan atau naungan mempelai laki-laki surga. Dialah sang suami. Amin saudaraku. Jadi yang berbahagia di sini adalah mereka yang berada dalam perlindungan atau naungan mempelai laki-laki surga. Dialah sang suami. Jadi Yesus bukan hanya tampil sebagai raja, tetapi juga Dia tampil sebagai mempelai laki-laki surga. Jadi yang berbahagia di sini adalah mereka yang berada dalam perlindungan atau mereka yang berada dalam naungan mempelai laki-laki surga. Jadi tidak sinkron, ayat ini tidak sinkron dengan pernyataan Naomi kepada kedua menantunya. Pulanglah, kiranya Tuhan menunjukkan, kiranya masing-masing mendapat perlindungan di rumah suaminya. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Perlindungan yang abadi hanya ada dalam naungan mempelai laki-laki surga. Kristus adalah kepala, Dialah suami. Gereja Tuhan adalah tubuh, Dialah istri yang akan mendapat perlindungan kalau dia berada dalam naungan mempelai laki-laki surga. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Maka kalau di tengah ibadah hanya soal berbicara perkara lahiriah, di tengah ibadah hanya berbicara soal tanda-tanda heran ataupun mujizat, itu bukan sasaran akhir dari ibadah dan ibadah pelayanan di atas muka bumi. Tapi sasaran ibadah pelayanan di atas muka bumi ini adalah pesta nikah anak domba. Sehingga istri berada dalam perlindungan naungan mempelai laki-laki surga.
Itu sasarannya. Justru kadang-kadang uang justru membuat seseorang susah dan menderita. Juga pekerjaan dan perkara lahiriah yang lainnya justru membuat seseorang menderita banyak. Kalau dia tidak menguasai hidupnya di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ayat yang ke Rut 3 ayat 7 sampai 9. Rut 3 ayat 7 sampai 9. Bersyukurlah istri-istri kalau suaminya tidak pergi jauh terpisah, tidak dipisahkan karena pekerjaannya. Amin, saudaraku. Bersyukurlah istri-istri kalau masih tetap bersama, kumpul dengan suami. Makan tidak makan, yang penting kumpul. Amin, saudaraku. Daripada jauh-jauh cari uang tapi berpisah, tidak ada artinya. Puji Tuhan. Jadi belajar kita bersyukur kepada Tuhan selama kita berada dalam perlindungan, naungan mempelai laki-laki surga sampai sejauh ini. Karena sasaran ibadah pelayan kita di atas muka bumi ini adalah pesta nikah anak domba, bukan perkara lahiriah. Saya itu berkali-kali saya sampaikan, sejuta kali terjadi mujizat di tengah ibadah dan pelayanan ini. Sejuta kali terjadi rubu-rubu di tengah ibadah dan pelayanan ini. Kalau dia tidak mau pikul salib, tidak ada artinya. Puji Tuhan. Rut 3 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Rut 3 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Baca. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Ya, boleh baca ayat 6 mulai. Sudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan. Pergilah Rut ke tempat pengirikan, terus dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Naomi. Rut ini dengar-dengar, belajar dengar-dengar supaya berhasil. Ya, amin, saudaraku. Banyak belajar dengar-dengar. Jangan bergantung kepada pemikiran seseorang. Banyak dengar-dengar. Siapapun kita, banyak dengar-dengar. Sebagai seorang suami, dengar-dengar. Sebagai seorang istri, dengar-dengar kepada siapa dia patut dengar-dengar. Imam-imam, dengar-dengar. Jauh lebih baik. Kadang-kadang kita memang berpikir apa yang kita kerjakan itu bisa dan mungkin jauh lebih baik. Sepertinya. Tapi bagi Tuhan, dengar-dengaran jauh lebih baik. Tuhan tidak menghendaki korban dan persembahan. Dengar-dengaran lebih berharga daripada korban dan persembahan. Biar kita banyak melakukan perkara, banyak melakukan pekerjaan di tengah ibadah dan pelayanan, banyak berkorban. Tetapi kalau kita menghampiri bait suci dengan kejahatan orang seperti kejahatan orang bodoh, Tuhan tidak tahan melihatnya. Hati Tuhan pilu. Dengar-dengaran jauh lebih baik. Amin. Rut dengar-dengaran kepada Naomi. Ayat 7 sampai 9. Setelah Boas habis makan dan minum, Iya. dan hatinya gembira, Iya. datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Ujung timbunan jelai itu, terus Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Rut dekat dengan diam-diam, terus Disikapkannya lah selimut dari kaki Boas, Iya. dan berbaringlah ia di situ. Iya. Pada waktu tengah malam, Iya. dengan terkejut terjagalah orang itu. terkejut terkajalah Boas, terus Lalu meraba-raba ke sekelilingnya, meraba-raba ke sekelilingnya, terus dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Terus? Bertanyalah ia, bertanyalah Boas, siapa engkau ini? Iya. Jawabnya, Iya. aku Rut hambamu. Iya. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hamba ini. Iya, perlindungan. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, terus. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Puji Tuhan. Jawab, kita perhatikan. Jawab Rut kepada Boas, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Rut mengatakan itu karena ia yakin bahwa Boas adalah kaum yang wajib menebus Rut pribadinya sendiri.
Yesus telah menebus kita dari dosa. Kita telah dipanggil dan ditebus dengan darah yang mahal. Selanjutnya Ia membuat kita suatu kerajaan dan imam-imam bagi Allah untuk memerintah sebagai raja di atas muka bumi ini. Itu adalah suatu kedudukan yang sangat tinggi yang harus kita hargai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dia mengatakan itu tadi. Kembangkanlah. Rut berkata kepada Boaz, kembangkanlah kiranya sayangmu melindungi hambamu ini. Berarti perlindungan yang abadi hanya ada di dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Dialah kepala gereja, dialah mempelai pria sorga, dialah sang suami. Amin, saudara. Puji Tuhan. Hanya ada dalam Tuhan. Perlindungan yang abadi hanya ada dalam Tuhan. Yesus Kristus kepala gereja, dialah mempelai pria surga, dialah sang suami. Dan Rut mengatakan itu karena dia yakin bahwa Boaz adalah kaum yang wajib menebus dirinya. Bukankah Yesus telah menebus hidup kita dengan darahnya? Dia telah memanggil kita. Selanjutnya Dia memilih kita menjadi bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Matius 22 ayat 4. Matius 22. Langsung saja ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Eloi. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Iya. Ia menyuruh hamba-hamba lain pesannya. Iya, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Terus katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, iya, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Iya. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. ya, korban sembelihan. Ya, terus Semuanya telah tersedia. Iya. Datanglah ke perjamuan kawin ini. puji Tuhan. Mereka yang diundang dalam perjamuan kawin adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah anak domba. Puji Tuhan. Yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba adalah mereka yang telah ditebus. Pendeknya seperti itu ya. Amin, saudara. Siapapun mereka, termasuk ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Maka pergilah hamba-hamba itu, Ya. dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Tadi yang seharusnya diundang tapi menolak. Tapi kita tidak perlu kita mengupas itu. Saya hanya berkata, mereka yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba adalah orang-orang yang telah ditebus. Kemudian undangan yang kedua ayat 10 sampai 11 baca. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Undangan yang pertama menolak, ini undangan yang kedua di persimpangan jalan-jalan. Terus Orang-orang jahat dan orang-orang baik, orang jahat dikumpulkan, orang baik dikumpulkan. Terus sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, Iya. ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Puji Tuhan. Selanjutnya, setelah ditebus, mereka yang dipanggil dari kegelapan dosa selanjutnya ditebus oleh darah Yesus. Mereka ditebus oleh darah Yesus. Selanjutnya, mereka memakai pakaian pesta atau dikaruniakan lenan halus atau pakaian putih. Itulah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi setelah dipanggil, ditebus oleh darah Yesus, selanjutnya dipilih menjadi imamat rajani untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang bandingkan dengan mereka yang tidak mau memakai pakaian putih. Ayat yang ke-12, 13.
Bandingkan dengan mereka yang tidak mau memakai pakaian putih. 12-13. Ia berkata kepadanya, hai saudara, Ya. bagaimana kau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Ya. Tetapi orang itu diam saja. Diam saja, tidak mau berubah, tidak mau mengakui dosa. Terus, Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, Ya. ikatlah kaki dan tangannya, Ya. dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya. Di sana akan terdapat teratap dan kertak puji Tuhan. Orang yang tidak mau memakai pakaian putih itu bagaikan tangan yang terikat dan kaki terikat. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sedangkan mereka yang menjadi milik kepunyaannya memakai pakaian putih, dikaruniakan pakaian putih. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sesuai dengan Wahyu 19 ayat yang ke-8. Itulah pulanglah yang pertama, angka Romawi pertama. Sekarang angka Romawi yang kedua. Pulanglah angka Romawi yang kedua. Rut 1 ayat 2. Rut 1 ayat 11. Rut 1 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi Naomi berkata, Ya. pulanglah anak-anakku. Pulanglah anak-anakku. Terus. Mengapakah kamu turut dengan aku? Ya. Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Iya. Kembali Naomi berkata, pulanglah kepada Orpa dan Rut menantunya. Ya. Kembali Naomi berkata, pulanglah kepada menantunya Orpa dan Rut, menunjukkan bahwa Naomi adalah seorang gembala yang adil. Tetapi di balik keadilan Naomi ada sesuatu pemahaman yang keliru. Dibuktikan setelah ia mengatakan pulanglah. Baca ulangi 11. Tetapi Naomi berkata, Ya, pulanglah anak-anakku. Setelah dia berkata kepada kedua menantunya Orpa dan Rut, pulanglah anak-anakku. Selanjutnya, mengapakah kamu turut dengan aku? Selanjutnya Naomi bertanya, mengapakah kamu turut dengan aku? Pertanyaan ini timbul karena ia tidak lagi mempunyai anak laki-laki untuk dijadikan suami bagi kedua menantunya. Saudaraku, kalau seorang gembala menyuruh orang lain pulang, tidak ikut beribadah dan melayani Tuhan, ini kan gembala yang bodoh. Jemaat disuruh pulang, tidak usah beribadah, tidak usah melayani, itu kan gembala yang bodoh. Apa yang melatar belakangi Naomi menjadi bodoh? Naomi bertanya seperti itu karena Naomi menyadari bahwa dia tidak akan ada lagi anak laki-laki untuk dijadikan suami bagi kedua menantunya. Karena dia menyadari bahwa dia tidak akan melahirkan anak laki-laki lagi untuk dijadikan suami bagi kedua menantunya. Itu yang melatar belakangi sehingga pemikirannya menjadi bodoh. Puji Tuhan. Ikut Tuhan tidak boleh menggunakan pikiran manusia daging, tidak boleh menggunakan logika ilmiah manusia. Ilmiah tidak masuk kepada yang rohani. Ilmiah tidak masuk kepada yang rohani. Puji Tuhan. Dapat dipahami saudara? Tidak bisa satu. Ilmiah dengan yang rohani tidak bisa jadi satu. Sebab itu ikut Tuhan tidak boleh pakai logika. Kalau logika 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau logika ilmiahnya seperti itu. Tapi di dalam Tuhan tidak. Satu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, ditambah satu perempuan meninggalkan ayah dan ibunya, sama dengan menjadi satu. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sepertinya Naomi ini adil, tetapi di balik keadilannya ada suatu pemahaman yang keliru. Kita lihat Rut 4 ayat 9 sampai dengan ayat 10.
Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ yang ada di Bethlehem Efrata. Terus, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek suami Naomi, terus dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi, sebab dia yang layak untuk menebus. Terus juga Rut perempuan Moab itu, Rut perempuan Moab, terus istri Mahlon, adik Kilion, istri Mahlon, adik Kilion. Terus aku beroleh menjadi istriku. Terus untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Menegakkan orang yang telah mati itu, Mahlon, di atas milik pusakanya. Terus demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap. Tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya. Terus dan dari antara warga kota Bethlehem Efrata. Terus kamulah pada hari ini menjadi saksi. Puji Tuhan. Boas menebus segala milik Elimelek dan segala milik Mahlon dan Kilion dari tangan Naomi. Kemudian juga Rut dijadikan istri Boas untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu. Itulah Mahlon suami Rut di atas milik pusakanya. Di atas milik pusakanya. Saudaraku, Tuhan telah memberikan ibadah dan pelayanan ini kepada kita sebagai milik pusaka yang harus kita peliharakan dan yang harus kita usahakan di hadapan Tuhan. Pendeknya, Tuhanlah yang menjadi milik pusaka kita. Kalau Tuhan yang menjadi milik pusaka kita, mungkin kita binasa, mungkin kita raga ini habis. Tetapi kalau Tuhan menjadi milik pusaka, nama kita tetap terdaftar di dalam kitab kehidupan. Nama kita tetap ditegakkan di atas milik pusaka yang Tuhan percayakan ini. Mungkin kita mati suatu kali nanti, tetapi Tuhan akan tegakkan nama kita di milik pusaka kita yang Tuhan percayakan ini. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Ini kuasa darah salib untuk terus menegakkan nama kita di atas milik pusaka yang Tuhan percayakan ini. Jadi nama Mahlon tidak akan pernah putus di atas milik pusakanya. Sebab itu, jangan anggap enteng dengan milik pusaka yang diwariskan oleh Tuhan. Jangan anggap enteng ibadah, jangan anggap enteng pelayanan. Amin. Sekali waktu manusia akan mati sesuai dengan ketentuan umur yang ditentukan Tuhan. Tapi Tuhan akan menegakkan nama kita di atas milik pusaka yang Tuhan percayakan ini. Setelah itu ikut Tuhan jangan pakai logika. Kalau ikut Tuhan dengan menggunakan logika, persis seperti Ragi Saduki tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Mereka hanya memikirkan kawin dan mengawinkan. Akhirnya ditunggangi dosa kenajisan. Sementara kalau seseorang sudah dibangkitkan, dia sama seperti malaikat, tidak mempunyai tubuh dan tulang. Berarti tidak lagi merasakan hal-hal yang bersifat lahiriah, tidak lagi memikirkan, tidak lagi hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Jadi sekalipun sekali waktu mungkin saja manusia akan mati meninggalkan bumi ini, tapi namanya akan tetap ditegakkan di atas milik pusaka yang Tuhan percayakan ini. Sungguh-sungguh saja beribadah dan melayani Tuhan. Amin. Jangan lepaskan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan, milik pusaka yang dipercayakan oleh Tuhan, supaya menegakkan nama kita. Mungkin kita akan meninggalkan bumi ini sekali waktu, tapi nama itu tetap ditegakkan di atas milik pusaka yang Tuhan percayakan. Itulah kuasa darah salib
yang dia berkuasa menebus kehidupan kita semua. Selanjutnya dipercayakan milik pusaka, ibadah dan pelayanan. Seperti bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, untuk selanjutnya dibawa masuk dan ke tanah Kanaan, diwariskan sebagai tanah Kanaan, diwariskan sebagai milik pusaka yang sudah dijanjikan kepada nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak, Yakub sudah mati. Sudah mati, tapi namanya tetap ditegakkan di atas milik pusaka yang Tuhan sudah percayakan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian ayat yang ke-11. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang, Ya. dan para tua-tua berkata, Ya. kamilah menjadi saksi. Ya, mereka menjadi saksi. Terus Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk rumahmu itu Iya. sama seperti Rahel dan Lea. Iya, Naomi akan menjadi sama seperti Rahel dan Lea, kakak beradik. Terus Yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Iya. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, Bethlehem berkata terus. dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Puji Tuhan. Saudaraku, diumpamakan seperti Rahel dan Lea yang telah membangun Israel, sebab mereka melahirkan anak laki-laki. Itulah yang menjadi nenek moyang bangsa Israel, 12 suku Israel. Puji Tuhan. Jadi 12 suku Israel, 12 suku keturunan Israel itu lahir dari rahim Rahel dan lahir dari rahim Lea, kakak Rahel, yang menjadi istri bagi Yakub anak Laban. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sehingga Israel, nama Israel, Yakub berganti nama Israel. Nama Israel, sekalipun Yakub mati, tetapi nama Israel tetap ditegakkan di atas milik pusaka, di atas milik tanah pusaka mereka, tanah Kanaan, tanah perjanjian. Amin, saudaraku. Sebetulnya kalau saya renungkan pemberitaan firman malam ini, Tuhan itu ajaib. Bukan karena perkara lahiriah, tetapi janjinya iya dan amin. Barangkali kita akan tutup usia, tapi nama tetap ditegakkan di atas milik pusaka asal suku-suku. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saya sungguh terharu dengan kebaikan Tuhan. Ayat 12. Ada lagi perumpamaan yang lain. Selain diumpamakan dengan Rahel dan Lea, ada lagi perumpamaan yang lain yang jauh lebih dahsyat. Ayat 12. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres. Keturunanmu kiranya, nah ini kata saksi-saksi yang di Bethlehem Efrata berkata kepada Naomi, keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres. Terus yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Iya, terus Oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini, dari Rut ini. Puji Tuhan. Kemudian diumpamakan seperti Peres yang dilahirkan oleh Tamar bagi Yehuda, yang adalah yang notabene bapak mertuanya. Sebetulnya Tamar ini adalah menantu Yehuda. Diberi anak Yehuda yang pertama kawin dengan Tamar, tapi anak pertamanya mati. Kemudian anak kedua kawin dengan Tamar, yang kedua juga mati. Kemudian anak ketiga Onan, berlaku jahat, juga mati. Sampai anak yang keempat, rencananya akan dikawinkan dengan anak yang keempat yang masih kecil sekali. Tetapi berhubung suami Yehuda mati, dia berkabung, dia pergi ke Timna. Akhirnya rencana untuk menikahkan anak yang bungsu kepada Tamar lupa.
terlupakan begitu saja. Suatu peristiwa, Yehuda berhubungan intim dengan Tamar di luar sepengetahuan Yehuda. Lahirlah, mengandunglah Tamar, lahirlah yang namanya Peres. Jadi silsilah Yesus Kristus juga ada kaitannya dengan Peres yang dilahirkan Tamar untuk Yehuda, supaya nanti tergenapi Yesus adalah tunas Daud, dari singa dari suku Yehuda. Jadi betul sekali. Mungkin suatu kali nanti kita tutup usia seperti nenek moyang Israel, nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, Yakub. Tapi namanya tetap ditegakkan di atas milik pusaka, tanda yang Tuhan percayakan. Amin. Puji Tuhan. Oh, haleluya, luar biasa. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Sudah terbukti. Bukan hanya berlaku kepada Abraham saya, tapi juga berlaku kepada kita. Kalau kita hidup sesuai dengan atau menurut iman dari Abraham, puji Tuhan, maka kalau anak Tuhan lebih mengutamakan perkara lahiriah, adat istiadat, dan mengecilkan ibadah, dia tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Jujur saya kurang tertarik melihat sidang jemaat yang seperti itu, jujur ya, jangan dulu tersinggung. Itu pribadi saya, harus saya sampaikan. Kalau karena adat lalu lupa ibadah, lupa pelayanan, loh, tidak tahu firman Tuhan yang menegakkan nama di atas milik pusaka, di atas tanah milik pusaka siapa? Tuhan. Sekalipun nanti kita tutup usia, tapi kalau kita lupakan milik pusaka yang Tuhan percayakan ini, siapa yang tegakkan nama kita? Siapa yang tegakkan nama kita? Saya itu ayo berpikir cerdas. Hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Berlakulah bijaksana mulai dari sekarang. Jangan paksakan keluargamu untuk ikuti adat istiadat, ya. Amin, saudaraku. Seberapa besarnya hubunganmu dengan orang yang berkaitan dengan adat itu, di situ hanya ada kata-kata kamuflase, bahasa yang menarik dan indah didengar telinga, tapi tidak berkuasa atas batin manusia. Amin, saudara. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Sekarang angka Romawi ketiga. Pulanglah angka Romawi yang ketiga. Rut 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Iya. Pulanglah anak-anakku. Pulanglah anak-anakku. Pergilah. Iya. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Iya. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Terima kasih. Naomi berkata untuk yang ketiga kali, pulanglah kepada Orpa dan Rut, kepada kedua menantunya. Perkataan ini menunjukkan bahwa Naomi seorang gembala yang adil. Tetapi di balik keadilan Naomi ada suatu pemahaman yang keliru. Sebab setelah ia mengatakan pulanglah, selanjutnya ia berkata, sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Puji Tuhan. Jadi inilah dasarnya dia untuk mengatakan kepada kedua menantunya, pulanglah. Puji Tuhan. Saudara, sebagai sidang jemaat, keluarga besar Betania,
yang sudah dipancangkan di dalam rumah Tuhan, menjadi tiang penopang. Saudara datang beribadah dan melayani kepada Tuhan, apa karena saya masih muda? Bagaimana kalau saya nanti tua? Apakah saudara meninggalkan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel? Saya kira kita sependapat. Kita ikut Tuhan bukan karena gembala muda, bukan karena gembala tua, tetapi karena ada suatu kerinduan yang mendalam untuk digembalakan oleh pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Amin, saudara Tuhan. Puji Tuhan. Berarti perkataan Naomi ini keliru. Puji Tuhan. Kembali saya katakan, ikut Tuhan jangan gunakan logika. Ilmiah dengan yang rohani tidak bisa satu. Puji Tuhan. Ayat 13. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Iya. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Iya. Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Terus, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. puji Tuhan. Pendeknya, bagi Naomi tidak ada lagi harapan karena dia sudah tua. Bagi Naomi tidak ada lagi harapan karena dia sudah tua. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat dulu kehidupan yang sudah tua di dalam Roma 14, di dalam Roma 4 ayat 16 sampai 19. Roma 4 ayat 16 sampai 19. Jadi pendeknya bagi Naomi tidak ada lagi harapan karena dia sudah tua. Sekarang kita bandingkan Roma 4 ayat 16 sampai 19. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Abraham dibenarkan karena iman. Ya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Ya. Supaya merupakan kasih karunia. Kebenaran karena iman itu kasih karunia, karena kita dibenarkan oleh darah Yesus, bukan karena kekuatan pengetahuan kita. Terus, Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. iya, Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat. iya, bukan hanya bangsa Israel. Terus, Tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. bangsa kafir tapi hidup menurut iman Abraham. Terus, Sebab Abraham adalah bapa kita semua. bagi semua bangsa. Terus, Seperti ada tertulis, Ya. Engkau telah menetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Terus. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Terus. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Ya. Dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ya, tidak ada dasar untuk berharap sebetulnya. Terus, Namun Abraham berharap juga dan percaya. dia berharap, dia percaya. Terus, Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Iya, terus. Menurut yang telah difirmankan. Iya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. iya, terus, Imannya tidak menjadi lemah. imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui Iya. bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Terus, Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. karena dia sudah tua. Terus, Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. puji Tuhan. Haleluya. Sergu hidup dari iman Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sebab kebenaran karena iman itu kasih karunia. Kalau kebenaran karena hukum Taurat, Allah tidak adil, yang dibenarkan hanyalah bangsa Israel. Sebab itu biarlah kita hidup dibenarkan karena iman. Iman Abraham, hidup menurut iman Abraham, karena dialah bapa bagi semua bangsa. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dia tetap percaya terhadap semua janji-janji yang telah difirmankan Allah kepada dia. Dia tetap percaya. Puji Tuhan. Sebetulnya tidak ada dasar untuk berharap. Sebab satu, dia sudah tua. Umurnya kira-kira 100 tahun. Dua, Sarah sudah mandul. Rahimnya sudah ditutup. Tetapi Abraham tetap percaya terhadap janji yang difirmankan oleh Allah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku.
Jadi dasar dia tidak ada harapan. Dia berkata karena dia sudah tua. Berbanding terbalik dengan Abraham, dia tetap berharap dan percaya kepada janji-janji Allah yang telah difirmankan oleh Allah kepadanya, bahwa dia akan menjadi bapa bagi segala bangsa. Sebab itu biarlah kita hidup menurut iman Abraham saja. Dia tidak bimbang karena kepercayaan. Justru ia hidup dan diperkuat oleh imannya. Jadi sekalipun tua, tubuh sudah lemah, iman itu memberi kekuatan. Iman itu memberi kekuatan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tapi kalau sudah putus asa, tidak percaya, kalah sebelum berperangnya, belum berperang aja sudah kalah. Bagaimana yang sudah putus sekolah? Yakin terhadap janji firman? Puji Tuhan. Yakin? Yakin? Puji Tuhan. Ayo, hiduplah menurut iman Abraham. Kemudian ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Abraham tidak bimbang karena tidak kepercayaan. Terus malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Tidak sedikit pun dia mundur dari rencana Allah. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pertanyaannya, mengapa tidak ada harapan bagi Naomi? Pertanyaannya, mengapa tidak ada harapan bagi Naomi? Ayat 13. Rut 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Masakan kamu nanti sampai mereka dewasa? Ya. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Ya. Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Ya. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan racun terhadap aku. Alasan Naomi untuk tidak berharap. Alasan Naomi tidak mempunyai harapan. Selain karena dia sudah tua. Naomi juga menggunakan ukuran sesuai dengan pengalaman pahit yang dialaminya. Dia juga menggunakan ukuran sesuai dengan pengalaman pahit yang dialaminya. Puji Tuhan. Saudaraku, banyak pengalaman pahit yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Kiranya kepahitan itu jangan sampai berakar. Amin, saudaraku. Kiranya kepahitan itu jangan sampai berakar. Puji Tuhan. Sebab nanti dalam mengikuti Tuhan, mengiringi Tuhan, yang menjadi tolak ukurnya adalah pengalaman pahit itu. Akhirnya orang menjadi tawar hati. Akhirnya orang lain menjadi tawar hati. Puji Tuhan. Kalau kita menggunakan tolak ukur dengan pengalaman pahit, banyak orang nanti tawar hati, mengundurkan diri dari tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Puji Tuhan. Sebab itu, kalaupun banyak menanggung penderitaan yang tidak harusnya tanggung, sengsara karena salib, aniaya karena firman, tidak perlu harus bersedih. Jangan larut dalam kesedihan. Jangan terjebak dengan situasi kondisi keadaan yang ada. Belajar untuk pergilah, pelajarilah. Puji Tuhan. Jangan putus harap. Sebab itu jangan gunakan logika menjadi tolak ukur. Jangan gunakan pengalaman pahit yang dialami menjadi tolak ukur. Amin, saudaraku. Puji Tuhan.
Jangan sampai karena tersandung dengan salib yang dipikul di tengah ibadah pelayanan ini, orang lain ikut tawar hati. Hati-hati, tidak boleh seperti itu. Dan kau sendiri nanti berurusan dengan Tuhan. Seperti Naomi ini. Sepertinya terlihat adil, tapi di balik keadilan itu ada suatu pemahaman yang bodoh. Jangan ada itu tersirat pada dalam hati dan pikiran, supaya jangan orang lain tertawar hati. Jangan gunakan lagi pengalaman yang pahit menjadi tolak ukur, supaya orang lain jangan tertawar hati. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya, kepahitan yang dialami oleh Naomi telah berakar sebagai bukti dia berani mempersalahkan keputusan Tuhan. Itu sebabnya Naomi berkata, tangan Tuhan teracung terhadap aku. Itu sebabnya Naomi berkata, tangan Tuhan teracung terhadap aku. Dia menyesalkan rencana Tuhan. Dia menyesalkan kepahitan, dia menyesalkan kematian Elimelek, menyesalkan kematian Mahlon, kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Dan rasa sesal itu dinyatakan kepada kedua menantunya, Orpa dan Rut, menjadi suatu tolak ukur. Itu kesalahan, itu suatu kekeliruan, itu tidak benar. Dia mempersalahkan rencana Tuhan. Tangan Tuhan teracung terhadap aku. Segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, semua ada dalam rencananya Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Terkhusus bagi anak-anak Tuhan yang berada di Bethlehem, senantiasa memperhatikan rumah roti. Yeremia 29 ayat 11. Baca ayat 10 mulai. Demikianlah firman Tuhan. Menentang nabi-nabi palsu. Ya. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Yeremia 29 ayat 11. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Mengenai kamu. Terus Demikianlah firman Tuhan. Ya. Yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Terus Dan bukan rancangan kecelakaan. bukan rancangan kecelakaan. Terus Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. iya, supaya ada harapan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk setiap orang, untuk memberi harapan, yaitu masa depan yang sejahtera. Rancangan Tuhan itu memberi harapan, yaitu damai sejahtera, masa depan yang damai sejahtera. Yang masih muda-muda, yang belum menikah, jangan salah memilih pasangan. Jangan bertindak bodoh, memilih di luar rumah roti. Jangan tinggalkan rumah roti Bethlehem. Amin saudaraku. Supaya jangan mengalami yang sama seperti yang dialami oleh Naomi. Elimelek, Mahlon dan Kilion adalah contoh gembala dengan pimpinan atau ajaran yang tidak baik dan sehat. Itu sebabnya Elimelek dan kedua anak laki-lakinya mati. Puji Tuhan. Perhatikan sekali lagi ya. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada harapan. Setiap rencana yang Tuhan berikan, di dalamnya mengandung suatu harapan masa depan yang indah. Amin saudaraku.
Jadi bukan berarti sesuatu yang tidak enak bagi daging itu kecelakaan. Bukan sesuatu hal yang pahit bagi daging adalah rancangan kecelakaan. Itu terjadi atas seizin Tuhan. Tuhan bukan memberikan suatu rancangan kecelakaan, tapi memberi suatu rancangan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebab itu ayat 12 sampai ayat 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ya. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu, Ya. aku akan memberi kamu menemukan aku. Terus? Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Memulihkan keadaanmu. Terus. Dan akan mengumpulkan kamu Ya. dari antara segala bangsa. Terus. Dan dari segala tempat kemana kamu yang telah kucerai-beraikan. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana kamu telah membuang kamu. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini tindakan supaya terjadi pemulihan. Antara lain, titik 2 strip pertama. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Strip yang kedua, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Strip yang ketiga, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan Ia akan memulihkan keadaan kita. Apabila tidak 3 tindakan itu kita kerjakan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan segenap kekuatan kita, Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan memulihkan keadaan Sion. Tuhan akan mengumpulkan kita yang dulu tercerai-berai jauh dari Tuhan, dikumpulkan di atas gunung Sion. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya Tuhan berkata, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah rencana Tuhan, penuh harapan, bukan rencana kecelakaan kepada Naomi. Dan Naomi nanti akan dikembalikan ke Bethlehem Efrata, dikembalikan ke rumah roti. Dulu dia tercerai-berai, dia jauh dari Tuhan, dia berada di Moab, dan akhirnya dia mengalami kepahitan. Elimelek mati, Mahlon Kilion mati. Namun oleh karena kemurahan Tuhan, 2 tangan Tuhan yang kuat membawa dia kembali. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, penuh harapan. Ada harapan di dalam setiap rencana-rencana Tuhan, bukan rencana kecelakaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang akibat kekeliruan Naomi, Rut 1 ayat 14. Akibat kekeliruan Naomi, dampak negatif kekeliruan Naomi. Rut 1 ayat 14, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Menangis pula mereka dengan suara keras. Ya. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ya. Di tengah jalan, Orpa minta diri atau mengundurkan diri dari Naomi. Sangat disayangkan. Tadinya mereka sudah berjalan bersama-sama dari Moab untuk segera kembali ke Bethlehem Yehuda. Tetapi oleh karena perkataan Naomi, pulanglah sebanyak 3 kali, akhirnya Orpa undur diri di tengah jalan. Ini kerugian besar. Semoga ini jangan terjadi, jangan dialami oleh anak-anak Tuhan. Ada 1-2 orang yang undur diri dari tengah jalan.
Puji Tuhan. Jangan sampai kita alami. Karena perkataan pulanglah sebanyak 3 kali, akhirnya Orpa mengundurkan diri dari tengah jalan. Sudah ada di tengah jalan, tapi karena selalu berkata pulanglah, mau tidak mau, yang tadinya mau ikut, ya pulang. Maka kalau saya menghimbau anak Tuhan, terus sungguh-sungguh, tidak ada kepentingan diri saya di situ, tapi saya mau ikuti caranya Tuhan, supaya sesuai dalam rencananya Tuhan. Seperti bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, itu dibawa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi kalau saya selalu menghimbau untuk terus sungguh-sungguh, tidak ada kepentingan pribadi di situ. Itu maunya Tuhan. Supaya jangan ada yang mundur di tengah jalan. Kita yang sedang berjalan menuju ke rumah Bapa di surga, jangan ada yang mundur dari sana. Jangan ada yang keluar dari jalan itu. Tetaplah dalam koridor yang Tuhan sudah tentukan, sampai tiba nanti di tujuan akhir dari ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.